Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke, sekali lagi saya sampaikan, kalau kalian tidak berminat ataupun merasa energinya tertarik di sini, tolong jangan paksakan. Ya, apalagi kalau kalian betul-betul nggak punya perasaan percaya dengan energi yang terbaca, ya sudah, jangan ditonton. Intinya seperti itu aja. Oke guys, jadi ya readingan ini khusus buat kalian yang berusaha untuk menjadi lebih baik, karena energi tarot itu merupakan media ya, soul therapy ya. Jadi kalau kalian merasa tidak suka, ya tidak usah ditonton ya. Saya sangat sedih ketika kalian ada yang komentar sepertinya tarot itu memberikan harapan palsu. Tidak ada harapan palsu di dalam dunia ini ya. Semua harapan kalau di dalam nama Tuhan pasti bisa menjadi nyata. Karena apa? Karena tergantung bagaimana kita untuk meraihnya, seperti itu. Ya namanya takdir, ya kan? Takdir kita sudah tahu, misalnya nanti kita mendapatkan jodoh umur misalnya 25 atau 30 seperti itu. Tetapi kan di dalam prosesnya Tuhan pasti kasih challenge. Nah, energi tarot ini ya untuk mereading seperti itu, bukan untuk mendahului Tuhan, tetapi mereading bagaimana pergerakan energi di dunia ini ya. Energi positif juga dari Tuhan kan, seperti itu. Tetapi kalau kalian sudah punya pikiran bahwa wah, tarot itu pemberi harapan palsu, ya nggak usah ditonton. It's easy what ya, take it easy. Oke guys, love you. Jadi jangan bersusah hati ya. Ini readingan untuk kalian yang cantik-cantik ya, yang memiliki energi semangat untuk terus bertumbuh, seperti itu. Oke guys, saya lanjut. Dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya, ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema rekonsiliasi yang akan terjadi. Oke guys, melalui readingan kali ini saya akan ajak kalian untuk melihat bagaimana rekonsiliasi hubungan. Mungkin kalian sedang berada di fase yang tidak baik-baik saja ya, off saat ini ya, atau mungkin situasi hubungan membuat kalian galau ya. Bagaimana rekonsiliasi dalam hubungan akan terjadi, saya akan cekkan ya melalui energi kalian ya. Oke guys, ini dia rekonsiliasi yang akan terjadi. Saya akan tarik energi kalian ya. Wow, the Temperance. Kalian orang yang sangat sabar menghadapi situasi ya. Kalian orang yang dalam pertumbuhan
Ya, maksud saya nggak hanya pertumbuhan secara fisik dari muda sampai ke dewasa, bukan seperti itu saja, tetapi dalam pertumbuhan jiwa. Kalian sabar, orang yang sabar, ya. Cantik energinya, guys. Wow, the King of Cups. Dan kalian, sebagian dari kalian ya, mungkin kalian sudah berumah tangga atau pernah berumah tangga seperti itu. Wow, Six of Cups. Dan saat ini kalian sedang berada di fase relationship tetap bersama someone yang ada di deep connection, berarti ada past life connection, atau mungkin orang masa lalu, bisa on off, bisa mantan balikan, bisa seperti itu. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Wow, Seven of Cups. Kalau saya lihat kalian orangnya ambisius juga, ya, ingin menggapai apa yang kalian cita-citakan. It's good job, guys, bagus ya. Tuh, the Temperance, cantik banget energi kalian. Kalian orang yang penuh kasih sayang, ya, baik hati, kasih sayang, perhatian, mengayomi, seperti itu. Oke, dan kita akan lihat lebih deep lagi untuk energi pasangan kalian. Wah, Ace of Wands. Sebagian dari kalian merindukan kabar dari si dia. Tuh, situasi LDR, menunggu waktu, memantau dari kejauhan. Knight of Cups, ya, ada yang on the way menuju ke kalian. Mungkin dia akan bikin surprise, bisa seperti itu. Tuh, betul-betul on the way karena dia sudah merasakan, sudah needed, ya, sudah membutuhkan waktu pertemuan dengan kalian. Ada yang seperti itu. Tuh, Two of Wands, ya, menunggu waktu. Kalian memantau dari kejauhan dengan pasangan, walaupun ada sebagian yang mungkin secara komunikasi atau secara hubungan memang agak ada sedikit bermasalah ya di dalam hubungan. Oke, kita akan sampaikan ya supaya lebih jelasnya. Wow, she is not joking. Ada yang nggak ada komunikasi sama sekali. Stuck energinya, guys. Marah ya, siapa marah nih? Jangan marah, guys, nanti handsome-nya hilang ya. Jangan suka marah juga, nanti cantiknya hilang, seperti itu. Oke. Dan di sini ada Ace of Swords. Kalau saya lihat, ya, dia marah, tetapi sebetulnya kalian sama-sama merindukan komunikasi. Lucu ini, guys, memantau, merindukan tuh. Karena apa? Karena kalian cukup introspeksi, ya. Ya, mungkin saat ini masih juga di dalam introspeksi, ya, saling mendiamkan seperti itu. Tetapi dalam saling mendiamkan kalian merasa feeling loss, merasa kehilangan. Ternyata aku nggak bener juga ya kalau terlalu menuntut dia, atau terlalu bikin keras ke dia, kasar, atau mungkin terlalu ya memburu-buru dia untuk supaya cepat berkomitmen, atau mungkin kalian komplain tentang waktu, bisa seperti itu. Nine of Wands. Kalau saya lihat kalian memiliki passion, masih terkoneksi luar biasa. Tuh, Knight of Pentacles. Ya, karena kalian ya sesibuk apapun terkadang kalian masih suka terkoneksi, ya. Kalian memang orang yang pekerja keras, dan ada hubungan, ada di antara kalian yang memiliki hubungan tidak mudah. Oke, so saya akan shufflekan untuk Love Oracle, bagaimana ya koneksi ini, sebetulnya koneksi apakah yang terjadi di antara kalian. Karmic relationship, ada past life journey antara kamu dan dia, ya, guys. Jadi koneksinya koneksi batin. Tuh, ada yang dia menghindar, ya, ada yang betul-betul ambil jarak, silent treatment, bisa seperti itu, bisa dua-duanya kalian. Ada step it in the back, ya, ada something yang terkadang menumpangi hubungannya kalian. Bisa mungkin kalian kalau dealing dengan seseorang yang dari circle persahabatan atau mungkin family kurang setuju, nah terkadang ada something yang bikin menambahi situasinya kalian agak sedikit rumit. Dan di sini palm tree, ya, tunggu sampai stabil baru nanti kalian akan dating, akan rekonsiliasi. I think baru 5 ya card Love Oracle-nya. 3 more card please. Oke, wow, ada 2 di sini. Tuh, wedding ring,
go with the snake, zigzag energinya guys. Padahal ada sebagian dari kalian yang sudah merencanakan pernikahan ya, tetapi masih berproses juga biasa. Malah kadang menunggu hari H untuk pernikahan itu akan banyak challenge, terkadang berantem loh, banyak pasangan yang seperti itu ya. Jadi kalau makanya ada istilah adat Jawa tuh, kalau sudah mau pernikahan ya harus dipingit ya. Nah itu ada meaningnya, karena untuk menjaga energi pengantin wanita dan pengantin pria seperti itu, supaya kalian tetap pada kondisi yang dijaga oleh keluarga, yang didoakan keluarga seperti itu. Karena banyak challenge-nya ketika kita sudah mau married, hari H untuk pernikahan, wedding day biasanya seperti itu. Tuh healing heart. Ya, ada sebagian dari kalian yang sudah merencanakan pernikahan, mungkin ada yang tertunda jadi merasa sakit hati, tetapi ini masih berproses karena energinya sangat zigzag ya. Ada dia lari terus toksik, terus nanti balik ke kalian lagi, terus dia menghindar lagi seperti itu ya. Bahkan udah bilang serius, udah menentukan kapan mau komitmen, ternyata dia masih menghindar komunikasi seperti itu. Tuh the golden mirror. Karena ada terkadang ada isunya dari pihak lain ya, ada yang mempengaruhi seperti itu, entah teman atau sahabat atau saudara. Itu hal wajar. Terkadang teman atau sahabat saudaranya dia mungkin karena terlalu sayang sama dia, takut kamu menyakiti dia. Tetapi terkadang orang itu dalam penyampaiannya suka berbeda seperti itu. Jadi dalam penyampaian aja berbeda, apalagi dalam penerimaan seperti itu. Jadi terkadang itu yang mengganggu suatu hubungan karena ada campur tangan dari pihak lain, dari pihak luar seperti itu. Saya akan shufflekan, tapi don't worry karena ya ini proses. Karena kalian orang yang sabar kalau saya lihat. Saya akan shufflekan ini bagaimana rekonsiliasi akan terjadi ke depan. Three of Pentacles. Ya, ada ya sangat-sangat nyambung. Ya, sebagian dari kalian memang ada masalah yang datangnya dari pihak luar, bisa teman kerja seperti itu, tapi pada akhirnya semua akan terselesaikan, ada solusinya. Mungkin teman kerja kalian itu mungkin ya yang play victim bisa seperti itu ya, yang pokoknya mencampuri urusan hubungan asmaranya kalian. Jadi nanti dia juga bisa minta maaf, jadi akan clear ya. Hubungan ini akan clear seperti itu ke depannya. Tuh, walaupun ya kalian sebetulnya sudah merasa sakit, kenapa orang lain harus ikut campur seperti itu. Tetapi kalian mencoba bijaksana ya, memikirkan dari logika dan perasaan. Ya sudahlah, memang namanya hubungan pasti ada challenge-nya. Nah ini challenge-nya, makanya ke depan harus hati-hati tuh, supaya nggak sakit lagi. Ini zigzag energinya kalian tuh, tapi cintanya luar biasa loh ya. Kenapa rekonsiliasi akan terjadi ya? Karena masalah bisa dipecahkan ya, kalian mencoba untuk mengerti, dan karena memang ada cinta yang luar biasa sih, jadi bisa terjadi rekonsiliasi ke depannya seperti itu. Tuh ada double king ya, mungkin memang kalian ada sebagian yang kalian sudah pacaran dan pacarnya kawannya dia naksir kamu, jadi akhirnya menjadi isu di dalam hubungannya kalian seperti itu. Ada trust issue ya, saling, pokoknya ada sebagian dari kalian yang seperti itu. Ini kencang energinya ya. Jadi kalian menjalin hubungan dengan pasangan kalian ini dari circle pekerjaan. Teman kerjanya ada yang suka seperti itu, dan ya akhirnya hubungan kalian menjadi bermasalah. Setelah itu baru teman kerjanya mencoba untuk memberikan solusi ya, minta maaf bahwa ya dia menyadari kalau mungkin dia terlalu ikut campur, terlalu ikut berkomentar di dalam hubungan kalian. Nah seperti itu, akhirnya mencair. Walaupun ya namanya orang sudah membuat kesalahan, pasti seperti halnya sudah kena paku pasti ada bekasnya. Nah sudah pernah melukai, ikut mencampuri urusan hubungan ini, berarti ya ada bekasnya. Walaupun ya harus berproses cara kalian
memaafkan dia, nggak apa-apa. Tuh, finally kalian betul-betul memang ada yang sudah mau untuk berkomitmen. Ada perayaan nih, ada perayaan engagement atau mungkin wedding day seperti itu, married kayaknya nih ya. So saya doakan buat kalian yang sudah berada di situasi sudah menunggu hari H ya, saya ingin berpesan tikar, karena terkadang semakin sudah dekat hari H kalian challenge-nya itu semakin kuat ya, ujiannya itu betul-betul bisa menguras energi kalau kalian betul-betul nggak mengikuti apa yang adat istiadat itu suka ajarkan di tempatnya kalian. Karena di mana langit dijunjung, karena di mana bumi dipijak langit junjung. Misalnya kalian orang Jawa mau merit harus dipingit dulu, harus ada misalnya siraman dulu, harus ada ritualnya dulu ya kan, prosesi itu ritual seperti itu. Nanti kalau saya cakap ritual dikira kita terlalu wow itu seperti seperti itu bahasanya ya kan. Prosesinya ya harus melalui prosesi ya. Jadi ya ikuti apa kata orang tua, prosesnya seperti itu ya, supaya kita selamat ya, karena setiap land itu ada adatnya seperti itu guys. Karena saya pernah juga sih mengalami hal, makanya saya berani, kebanyakan apa yang saya utarakan itu by experience atau memang ya experience, bisa by myself atau bisa orang lain, intinya seperti itu. Tapi memang kalau kalian sudah menjalin hubungan dengan seseorang dan sudah serius, itu betul-betul harus dijaga. Apalagi sudah ketahuan tanggal untuk kalian berkomitmen, misalnya tanggal pertunangan atau pernikahan. Nah itu kalian jangan sembarangan koneksi dengan orang ya, karena itu energinya betul-betul harus dijaga. Dan karena sekali nanti ada challenge, nggak main-main, bisa kadang ada yang sampai berantem tinggal 1-2 harinya seperti itu ya. Saya akan sampaikan untuk soul journey. Di sini ada the growth ya, bertumbuhlah, ambil pelajarannya dalam hubungan. Masih bagus misalnya kalian masih pacaran, ada teman atau family yang ikut mencampuri, mencampuri berarti ikut mewarnai hubungan asmaranya kalian. Nah daripada sudah berumah tangga dicampuri ya kan. Jadi ini juga bisa untuk belajar kalian, ambil pembelajarannya supaya kalian bertumbuh. Ada the purpose ya di sini ya, tujuan, fokus dengan tujuannya kalian, nggak boleh ada ketakutan. Honesty, harus jujur dengan pasangan ya, karena kejujuran itu yang sangat diperlukan. Dan ya jaga kesehatan mental, kesehatan fisik seperti itu. Trust, ya ada jujur, ada percaya tuh. Dan saya melihat di sini sebagian dari kalian yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, tetapi mencoba untuk tetap terlihat baik, karena memang ya nggak ada gunanya mau mengeluh di depan orang juga seperti itu. Ada the girl ya the best way. Pokoknya harus fokus dengan pembelajaran, jangan fokus dengan masalah ya. Apapun situasi hubungan kalian, mungkin kalian saat ini betul-betul dia ada yang betul-betul nggak ada komunikasi, ada two of swords. Sorry. Sorry guys, iklan. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kalian yang berada di situasi agak bermasalah di komunikasi, atau mungkin situasinya ada pihak luar yang mencampuri, ya kalian stay kalem aja, sabar, kalem, jangan keluarkan statement apapun ya. Diam, fokus dengan diri sendiri, biarkan energi mencair. Nanti juga kalau dia sudah mulai mencair energinya, sudah tidak marah, kalian juga sudah agak rileks, nanti juga rekonsiliasi terjadi dengan sendirinya ya. Secara energi tarik menarik soalnya. Jadi ya harus take care, harus dijaga. Menjaga pasangan bukan hanya dari dijaga, dipeluk, dikontrol terus dia lagi di mana dengan siapa.
kamu lagu di mana dengan siapa, seperti itu kan ada lagunya itu. Ya nggak sampai segitunya, tetapi dijaga bisa melalui doa, melalui perbuatan kita. Kalau kita setia, kalau kita fokus dengan diri kita dan kita juga sayang dengan dia, pasti energi dia itu tahu seperti itu. Kesetiaan, mengharap kesetiaan, ya kalian harus lakukan kesetiaan. Intinya seperti itu, the law of nature. Karena apa? Hukum yang paling adil adalah hukum alam. Universe punya law, ya bukan hukum manusia. Universe punya law, the law of nature itu. Makanya kalau dalam relationship gampang sih, kalau mau mengontrol pasangan, kontrol diri kalian. Kalau kalian tetap baik, tetap setia, tetap jujur, pasti dia seperti itu. Tetapi kalau kalian ragu, main serong, berarti kalau ragu dengan dia, berarti kalian masih ada kesempatan lirik sana lirik sini. Itu kompasnya itu di situ guys, nggak usah pergi kemana-mana. Jadi confident dong dengan diri sendiri, oke? Saya akan sampaikan untuk isi hatinya, isi hati dia yang sesungguhnya. Itu rekonsiliasi yang akan terjadi. It's not joking. Vibrasinya sangat tinggi. Dia very love you. Saya akan turunkan sedikit ininya. Oke guys. Ya, oke kita lanjut. Queen of Cups. Ya, dia sayang kamu. Walaupun sekarang ada hal yang membuat dia kurang puas karena ya situasi hubungan. Queen of Swords tuh double queen. Kalau saya lihat ada double king, double queen ya. Di sini ada Five of Wands, ya isi hatinya masih galau guys. Jadi sabar, walaupun dia tahu kamu itu orang yang membuat hidupnya sempurna. Kehadiran kamu itu menyempurnakan hidupnya. The Emperor, keren. Ya isi hatinya ingin menjadi imamnya kamu, tapi apa daya sekarang masih tertunda. Kalau ada yang LDR ya, energi LDR sangat banyak, tetapi kalian saling memantau ya. One more card, wow, it's the wheel fortune, this is the fate. Ini adalah takdirnya kalian, jodoh. Tuh banyak harapan, energi the star, energi harapan ya. Banyak harapan dengan hubungan ini. Jadi jangan berpikir negatif dengan pasangan kalian yang mungkin sedang butuh waktu untuk menyendiri atau merelakan energinya dia. Intinya seperti itu. Berharaplah dengan Tuhan dan alam semesta. Dia pun Tuhan dan alam semesta yang punya. Jadi doakan dia. Ya kalau kalian bisa mengintip energi situasi hubungan kalian melalui energi tarot, ya ini di dalam cinta kasih Tuhan seperti itu. Energi kan kita manusia mereading ya kan apa yang akan terjadi. Ya namanya ramalan, nubuat seperti itu. Kalau bahasa Kristiani itu nubuat. Muslimnya ramalan. Nah ramalan itu kan di bawah energi Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Masih bagus kita meramalkan hal cinta karena kenapa? Kita karena ya ilmu tertinggi itu ilmu cinta kasih. Ya buat saya sebagai tarot reader, makanya terkadang saya sedih ya kalau ada yang berkomentar pokoknya nggak setuju atau nggak believe gitu dengan ya. Kalau nggak believe nggak usah diikutin readingannya seperti yang susah-susah amat ya kan. Kita yang lagi bertumbuh, Anda yang jadi beban di hati Anda kan, kasihan Anda, betul tak? Jadi kalau saya lihat energi ini ya, kalau menurut saya sebagai tarot reader itu lebih baik kita memprediksi, meramalkan suatu hubungan asmara atau cinta. Karena apa? Namanya cinta Tuhan dari sebelum dunia dibikin, sekarang dan selamanya itu ada untuk kita. Bahkan setiap kita itu jodohnya ada masing-masing. Nah kan kita hanya meramalkan tentang situasinya. Oh nanti begini. Karena apa? Hidup di dunia ini kita tidak sendiri. Energi kita terkadang keblok orang, energi kita terkadang nyantol di orang, dia masih marah dengan kita. Intinya seperti itu kan. Harus, jadi ini caranya ya, ada medianya, banyak media. Ada media terawangan, mungkin ada media ya ini energi tarot. Banyak media di dunia ini. What is so beautiful. Jadi kita mereading juga under energi ya, di bawah
tangan kuasa kasih Tuhan, seperti itu. Dan kalau buat saya sih, saya nggak mau meramalkan untuk alam semesta ya, karena kalau alam semesta misalnya meramalkan untuk nanti terjadi begini-begini, saya tidak akan, karena saya inginnya meramalkan hal-hal yang baik. Walaupun ada keluar hal-hal yang terkadang agak ekstrim energinya, pasti saya sampaikan juga. Tetapi itu untuk antisipasi. Makanya saya selalu bilang, take care, ya kan. Oh ini begini, ada orang yang begini, takut mencampuri hubungan kalian, take care, ya kan. Kalau terlalu spesifik kita tunjuk-tunjuk itu energinya, nanti jadi energinya ke kita juga. Ya namanya hidup, kita harus seimbang ya. Dari mindset kita, pikiran juga harus diolah ya. Cara kita menghadapi masalah, cara kita menilai masalah itu juga seperti itu ya. Mereading energi juga seperti itu, bagaimana cara menyampaikan supaya diterima, tapi kalian ambil motivasinya untuk bertumbuh, seperti itu ya. Bukan hanya istilahnya peramal, sesakti apapun kalau solusinya membahayakan, nggak bagus juga buat aku pribadi sih. Tetapi kalau kita mereading ya, tahu kita cara menyampaikan juga, bagaimana cara menyampaikan dengan bahasa yang halus supaya kalian itu fokusnya dengan motivasi energinya kalian. Ini energinya kalian kok, kan seperti itu. Oke guys, paham ya? Jadi kalau menurut saya ya, setiap hubungan, setiap pertemuan itu jodoh ya. Kalau di Buddhis memang setiap pertemuan itu jodoh. Jadi bagaimana kita meraihnya, gak ada yang harapan itu palsu, gak ada. Orang kita itu makhluk Tuhan paling mulia, diberikan kuasa. Kuasa itu kita dituntun, bukan berarti kita akan melebihi Tuhan, tidak. Kita dituntun bagaimana Tuhan dan alam semesta akan ngasih tahu ke kita, intuisi kita, kan kita memiliki pikiran, hati, kan makhluk paling mulia manusia ya, untuk menjadi leader, untuk animal, untuk mencintai alam semesta, dari semuanya, langit bumi dan isinya, kan seperti itu ya. It's so beautiful ya guys. Jadi buat kalian yang berada di situasi hubungan yang berproses, jangan merasa lelah ya. Terus lakukan kebaikan. Misalnya ketemu dengan pasangan kalian yang memproses terus, atau mungkin nyebelin, mungkin dia belum jodohnya aku. Nah, kalian move on dong. Tetapi bagaimana kalian harus memaafkan, tetap berbuat baik, bicara yang baik walaupun dengan mantan, misalnya seperti itu. Walaupun belum mantan tetapi masih bermasalah, cara kalian berdiskusi ya, diskus itu dengan bahasa cinta, karena kebaikan itu nggak akan sia-sia. Karena apa? Doa terbaik adalah perbuatan baik guys ya. Kalau kita berdoa, kita itu belum melangkah, kita menunggu, harus berusaha juga ya kan. Tetapi kalau kita berbuat baik, itu adalah doa. Misalnya buat kalian yang suka charity ya, beramal. Misalnya gini, waduh saya ingin lulus ujian, mungkin kalian yang masih sekolah ya, atau mungkin kuliah. Saya ingin lulus ujian, tetapi kalian merasakan ini memang berat sih, karena harus melewati banyak proses yang mungkin lakukan skripsi atau harus ya UAS seperti itu ya kan, banyak hal. Dan kalian, ya Tuhan aku ingin lakukan yang terbaik, misalnya kalian doanya seperti itu. Tetapi aku juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Misalnya kalian lagi pergi ke pantai, ada orang misalnya pemulung, atau orang minta-minta, atau tukang ngamen. Nah di situ kalian boleh sisihkan blessing sedikit ya kan. Nah di situ tuh perbuatan baik itu tuh alam semesta dan Tuhan itu menyimpan. Nah ketika kalian dalam kehidupan itu, entah dalam sekolah, dalam karir, dalam love life, sedang bermasalah, kalian sudah lakukan yang terbaik dan kalian berserah. Nah itu kebaikan kalian itu menjadi energi melancarkan, seperti itu, terus dikabulkan. Nah itulah kalau kita sudah melakukan perbuatan baik,
berarti itu garansi untuk jawaban doa kita. Intinya seperti itu. Karena kita sudah doing untuk orang, pasti kita juga Tuhan kasih jalan untuk ditolong orang atau seperti itu, guys. Itu the law of nature, ya. Jadi buat kalian yang berada di situasi hubungan on off atau lelah, jangan menyalahkan, apalagi kalian kalau misalnya saya paham mungkin kalian ada ya someone yang komentar bahwa wah ini pemberi harapan palsu. Ya nggak gitu, saya tidak pernah memaksa kalian untuk subscribe, ayo dong di subscribe. Terus pasti saya apresiasi kalian ya, mohon di subscribe dan bilang thank you ya kan. Dan subscribe itu gratis, sudah kalian nggak bayar kan, ya kan. Kita sama-sama bertumbuh di sini. Kadang saya ada sedihnya juga sih ya, tapi it's okay ya, nggak apa-apa saya ekspresikan. Tapi saya tidak memiliki rasa gimana kok ya, tetap saya mengasihi kalian, intinya seperti itu. Mungkin kalian memang sedang lelah ya, ada someone mungkin yang sedang lelah menghadapi situasinya kalian, kok sepertinya jauh dari situ. Ya jangan lelah, pokoknya fokus aja, lakukan yang terbaik untuk love life. Mungkin kalian sedang galau, pasangan sedang tidak bisa diharapkan, dia dengan pikirannya sendiri, kalian sedang menunggu kok dia nggak datang-datang. Ya kalian harus tetap lakukan kebaikan dengan pasangan sekarang pun. Kalau kita baik, pasti di ujung sana Tuhan sediakan jodoh yang pantas untuk kalian. Itu pasti. Ya, ketika misalnya nih orang sudah banyak hubungan asmara, sampai berapa kali putus, ya kan? Sampai lelah, sampai putus asa dengan Tuhan, alam semesta. Orang lain bicara, ngasih nasihat pun nggak percaya karena dia hatinya sudah banyak luka, ya kan, seperti itu. Tetapi menurut saya ketika kita luka itu, pergi ke diri sendiri, cintai diri dan bilang ke diri sendiri, pasti Tuhan kasih jodoh terbaik buat saya. Confident dong, kan kita pasti disayang Tuhan, seperti itu dong. Kalau nggak mau believe dengan apapun media di dunia ini, ya kita masih ada Tuhan, believe-nya dengan Tuhan, seperti itu. Jadi tetap confident dengan diri sendiri, percaya diri bahwa Tuhan pasti menolong. Dan untuk kalian yang sering misalnya putus, pokoknya gagal di dalam relationship, jangan sakit hati dengan mantan. Ambil pembelajarannya, itu ada meaningnya, ada maksud Tuhan mendatangkan orang untuk menyakiti, terus nanti dia pergi, nanti datang baru lagi menyakiti, sampai betul-betul kamu paham bahwa sebetulnya tidak usah menyakiti orang dulu, menyakiti diri sendiri dulu. Tidak usah mencintai orang lain dulu, mencintai diri sendiri dulu. Ya, setelah kita semua bisa self love dengan baik, orang yang tepat pasti Tuhan hadirkan. Itu seperti itu, guys, biasanya. Tapi dalam prosesnya, misalnya kalian sudah berapa kali punya mantan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, semua itu kalian berbuat baik dengan dia, tapi dia nyakitin, nggak apa-apa, nggak ada yang sia-sia, guys. Semua itu disimpan sama alam semesta. Perbuatan baik kamu atau mungkin kamu pernah dimanfaatkan, mungkin kamu pernah diselingkuhi, mungkin kamu pernah disakiti, mungkin pernah kamu di KDRT. Kalau kalian tetap sabar, nerimo, ya pasti disimpan. Kebaikan kamu dan ketulusan kamu tuh disimpan. One day pasti kamu ketemu jodoh yang betul-betul membahagiakan kamu dan yang terbaik untuk kamu. Itu pasti. Alam semesta itu adil. Tuhan itu paling adil. Oke, guys, paham ya. Jadi ya saya harap semoga kalian paham ya. Buat kalian yang merasa lelah, jadi fokus ke diri sendiri ya. Dalam hubungan semua akan baik-baik saja. Percaya dengan Tuhan dong, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Dan buat kalian yang merasa energinya ada resonate ya, ada tertarik di sini, saya doakan kalian makin dewasa, makin indah dalam mengekspresikan cinta dengan pasangan yang mungkin kalian masih harapkan untuk dalam hubungan. Jadi harus berani berkorban, harus saling ya. Nggak hanya kamu aja yang berkorban, dia pun harus ada yin yang seperti itu. Jadi ya tetap semangat ya, guys. Untuk zodiak saya akan readingkan ada dari elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius,
elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, dan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Energi elemen api banyak guys ya, banyak yang LDR, banyak yang menunda. Pokoknya kalian zigzag energinya sedang seperti itu, tetapi saya yakin kalian mampu untuk bersabar menghadapi. Energi kalian cantik kok, really cantik. Oke, wow, thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia menonton video readingan saya. Oh ya, untuk zodiak yang strong ada The Temperance ya, Sagittarius, Taurus, ada The Devil ya, wow. Ada Capricorn ya, ada The Death ya, Scorpio ya, I think, Aquarius. Oke, I think enough untuk zodiak yang paling strong. Mohon maaf guys jika ada kekurangan dalam penyampaian. Oke guys, jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.